Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Pak Ari Wibowo selaku dosen pengampu dari mata kuliah Inspeksi Las dan NDT. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan prosedur pengujian penetran tes, di mana nama kelompok kami yang pertama saya Husen sebagai ketua, dan ada Saudara Armando Panjaitan, Saudara Tegar Satria Buana, dan juga Saudari Margareta Erika Ginting. Masuk yang pertama yaitu pendahuluan yang akan disampaikan oleh Saudari Erika. Kepada Saudari Erika dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Husen yang telah memberikan saya kesempatan untuk sedikit menjelaskan tentang penetran tes. Dalam dunia pengujian material, kita biasa mengenal ada dua klasifikasi pengujian, yaitu deskriptif test dan non-deskriptif test. Deskriptif test merupakan pengujian merusak, biasa dilakukan menggunakan spesimen uji yang kemudian dilakukan pengujian dan dilakukan analisa hasil. Sedangkan non-deskriptif test merupakan pengujian tidak merusak dalam dilakukan di spesimen uji di dalam produk jadi ketika memasuki tahap quality control. Selanjutnya, di sini ada pengertian penetran test. Penetran test adalah salah satu uji tidak merusak yang bertujuan untuk mengetahui cacat yang terjadi pada bagian surface atau permukaan benda uji. Pengujian ini biasa dilakukan pada material setelah dilakukan pengelasan. Metode pengujian penetran ini menggunakan prinsip kapilaritas, di mana kapilaritas inilah yang nantinya akan menunjukkan letak-letak diskontinuitas yang terjadi. Baik, selanjutnya ada penjelasan tentang peralatan dan bahan yang dijelaskan oleh Saudara Husen. Kepada Saudara Husen, saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Erika yang telah persilahkan saya untuk berpresentasi. Selanjutnya ada peralatan dan bahan yang digunakan untuk pengujian penetran tes. Yang pertama, benda atau objek yang akan diuji. Yang kedua, ada pembersih atau menghilang, atau bisa disebut juga dengan cleaner. Yang ketiga, ada penetran cair atau liquid penetran tersebut. Yang keempat, ada developer. Yang kelima, ada center. Dan yang terakhir, ada lap atau tisu. Lalu di sini ada APD atau alat pelindung diri yang dibutuhkan untuk pengujian penetran tes. Yang pertama ada kacamata pengaman, yang kedua ada sepatu pengaman, yang ketiga ada baju pelindung, yang keempat ada masker, dan yang kelima ada sarung tangan. Alat pelindung diri ini digunakan untuk mencegah kita terkena cairan penetran tes. Karena cairan dalam pengujian penetran tes ini bersifat bahaya, sehingga bila masuk ke dalam tubuh kita akan berisiko membahayakan tubuh kita. Baik, di slide berikutnya ada klarifikasi uji penetran. Di sini kami khususnya di penetran tes yang di liquid penetrannya kami menggunakan solvent removable penetran, yaitu merupakan minyak penetran yang tidak mempunyai zat pengemulsi dan hanya bisa dilakukan dengan pembersihan dengan menggunakan solvent khusus, yaitu dengan cairan cleaner khusus. Dan yang berikutnya adalah developer yang kami pakai adalah Aqueous Developer Application, yaitu developer berair yang dapat diterapkan pada permukaan basah atau kering. Dan di sini cara pengaplikasiannya yaitu bisa dengan cara mencelupkan, menyikat, menyemprot, atau dengan cara lain. Tapi di sini kami menggunakan pengaplikasian dengan cara menyemprot. Mungkin di slide berikutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, Tegar Satria Buana. Kepada saudara Tegar, dipersilahkan.
Baik, terima kasih dari Saudara Husen tentang penjelasan dari bahan dan alat yang digunakan untuk penetrasi ini. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang prosedur uji penetran atau penetran test. Nah, yang prosedur pertama di penetran test ini yaitu adalah persiapan pengaplikasian. Seperti yang disebutkan oleh Bang Husen tadi. Nah, sebelum itu kita harus memastikan permukaan yang akan diuji dan daerah sekitarnya harus kering dan bersih dari kotoran, minyak maupun zat pengotor lainnya yang dapat berpotensi menutupi bagian permukaan dan mengganggu proses identifikasi diskontinuitas pada saat pengujian. Nah, kita lanjut ke slide kedua yaitu slide kedua itu ada pra pembersihan. Ini adalah cross check kedua dari pengaplikasian tadi, yaitu permukaan yang akan diuji dan area sekitarnya sebelumnya telah dibersihkan dari kotoran menggunakan sikat baja harus dibersihkan dengan menggunakan larutan pembersih atau cleaner. Nah, cara aplikasi cleaner ini dilakukan dengan prosedur yang pertama yaitu penyemprotan cleaner atau pembersihan awal yang dapat dilakukan secara langsung pada area yang diuji. Nah, setelah pembersihan awal, kita biarkan permukaan bahan yang akan diuji selama 2 menit. Hal ini dilakukan agar pembersihan yang kita lakukan mengalami diskontinuitas yang menguap. Kita lanjut ke prosedur yang ketiga. Nah, prosedur yang ketiga ini pengaplikasian penetran. Nah, sebelum kita melakukan pengaplikasian penetran, kita harus memastikan suhu permukaan bahan yang akan diuji dan suhu bahan penetran harus antara 5 derajat sampai dengan 50 derajat. Nah, untuk penetran ini bisa diterapkan dengan cara menggosokkannya dengan kuas atau dengan menyemprotkannya, seperti yang dibilang dengan abang saudara Husen yang tadi. Untuk waktu penetrasi dilakukan selama 7 menit yang bertujuan agar cairan penetran dapat menyerap pada celah-celah yang terdeteksi oleh diskontinuitas. Nah, untuk prosedur yang keempat ini akan dijelaskan oleh saudara Armando. Nah, untuk saudara Armando dipersilakan. Baik, terima kasih untuk saudara Tegar yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tahapan selanjutnya dalam prosedur pengujian penetran test. Untuk tahapan selanjutnya yaitu pembersihan penetran sisa, di mana tahapan ini kita membersihkan sisa cairan penetran menggunakan cleaner dengan cara menyemprotkan cleaner pada kain atau tisu, kemudian diusapkan kain atau tisu tersebut pada benda yang telah disemprot dengan penetran. Lalu didiamkan selama 5 menit agar cleaner mengering. Kemudian di tahap selanjutnya, ada pengaplikasian developer. Sebelum mengaplikasikan developer harus dikocok terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar terjadi pencampuran yang merata atau sempurna dari developer yang akan dilakukan untuk pengujian. Kemudian developer harus disemprotkan sampai terbentuk lapisan yang tipis dan rata. Jarak penyemprotan developer ke benda kerja minimal 15-20 cm. Kemudian didiamkan selama 11 menit agar sisa penetran yang tertangkap berangkat. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu interpretasi. Di mana tahapan akhir ini, setelah kita menunggu selama 11 menit, kita melakukan interpretasi untuk mengetahui diskontinuitas yang terjadi pada benda tersebut. Kemudian bersihkan sisa pengembang sesegera mungkin setelah interpretasi. Demikian presentasi dari kelompok kami yang menjelaskan tentang penetran test, dan mohon maaf jika kami ada salah kata dalam pengucapan.
Sekian, terima kasih.